3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok metode oceanografi akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, itu ada saya sendiri, Nandika Abu Bakar Putri, dengan NIM 26050140054. Kemudian ada teman saya, Aurelia Gracias Marbun, dengan NIM 2605012014036. Kemudian ada teman saya lagi, Ahmad Niko Fitriadi, dengan NIM 2605012014034. Ada Anissa Rizky Abdul Wahid, itu 2605012014052. Kemudian ada Cheryl Fadia Azarin dengan NIM 260501201404149. Kemudian yang terakhir ada Nabila Ismi Oktaviani dengan NIM 2605012014051. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang arus laut. Pengertian arus laut sendiri merupakan pergerakan massa air secara vertikal dan sehingga menuju keseimbangannya. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis, dan arus Ekman. Kemudian juga dipengaruhi oleh topografi dasar laut, arus permukaan, upwelling, dan downwelling. Adanya perbedaan pemanasan matahari terhadap permukaan bumi akan menimbulkan perbedaan energi yang diterima di permukaan bumi. Perbedaan inilah yang akan menimbulkan fenomena arus laut dan angin yang menjadi mekanisme untuk menyeimbangkan energi di seluruh muka bumi. Kedua fenomena ini saling berkaitan. Angin juga merupakan salah satu gaya utama yang menyebabkan timbulnya arus laut, sehingga gaya yang timbul akibat dari tidak samanya pemanasan dan pendinginan air laut. Selanjutnya, untuk faktor arus laut bisa dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Oke, untuk tujuan mungkin bisa dijelaskan oleh Cheryl. Oke, untuk tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui pola arus di lokasi pengukuran. Yang kedua, untuk mengetahui dominansi jenis arus di perairan, arus pasut, ataupun arus non-pasut. Yang ketiga, sebagai dasar dalam menganalisis kondisi existing untuk pemanfaatan serta perencanaan, baik untuk keperluan engineering, kelayakan perairan, untuk budidaya, dan lain-lain. Yang terakhir, sebagai data untuk validasi atau verifikasi model matematik. Baik, untuk selanjutnya ada faktor-faktor arus laut. Terjadinya arus laut di lautan disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri itu seperti perbedaan densitas air laut, gradien tekanan datar, dan gerakan lapisan air. Untuk faktor eksternalnya itu seperti gaya tarik matahari dan bulan, kemudian ada gaya Coriolis, perbedaan tekanan udara, gaya gravitasi, dan gaya tektonik angin dan angin. Selain itu ada beberapa faktor lainnya. Yang pertama ada angin. Angin sendiri merupakan faktor utama yang mempengaruhi pergerakan arus permukaan laut. Jika semakin cepat angin berhembus, maka semakin besar pula gaya gesekan yang terjadi di permukaan laut. Ada 3 jenis angin yang dapat menimbulkan arus laut, yaitu ada angin muson yang dapat menimbulkan arus muson itu terjadi di laut pendalaman Indonesia dan Samudra Hindia sebelah utara Katulistiwa. Arus ini berganti arah setiap setengah tahun. Kemudian ada angin pasat. Angin jenis ini mempunyai arah yang tetap, yaitu dari ke arah barat
dan menimbulkan arus tetap, yaitu arus khatulistiwa. Kemudian ada angin barat. Angin jenis ini menimbulkan arus angin barat yang bergerak secara tetap. Kemudian ada perbedaan kadar garam. Air laut yang mempunyai kadar garam tinggi memiliki massa jenis yang lebih besar dan berlaku sebaliknya. Arus laut yang disebabkan oleh perbedaan kadar garam dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada arus atas dan arus bawah. Arus atas itu terjadi karena gesekan massa air yang dari laut yang memiliki kadar garam rendah menuju laut yang memiliki kadar garam tinggi. Arus bawah sendiri terjadi karena ada gesekan massa air laut yang memiliki kadar tinggi menuju laut yang memiliki kadar garam rendah. Kemudian ada perbedaan temperatur. Berdasarkan temperatur, arus laut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu arus panas dan arus dingin. Kemudian ada gelombang. Gelombang sendiri merupakan salah satu gejala alam berupa kenaikan dan penurunan air secara periodik. Ukuran gelombang bermacam-macam, mulai dari riak dengan ketinggian beberapa sentimeter hingga gelombang badai dengan ketinggian lebih dari 30 meter. Gelombang disebabkan oleh beberapa faktor seperti angin, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan gaya tarik bulan dan bumi. Oke, yang selanjutnya adalah metode penentuan lokasi. Yang pertama adalah metode Euler. Metode Euler merupakan metode pengukuran arus pada lokasi yang tetap pada kurun waktu tertentu. Nama metode Euler sendiri diambil dari nama matematikawan Swiss Leonhard Euler pada tahun 1707 sampai dengan 1783. Yang pertama kali merumuskan persamaan pergerakan fluida. Metode ini dipakai pada pengukuran menggunakan current meter berdasarkan sensor kecepatan yang digunakan. Current meter dibagi menjadi dua, yaitu sensor mekanik dan sensor non-mekanik. Yang kedua adalah metode Lagrange. Metode ini secara konvensional dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data jarak, lokasi, dan waktu pengukuran. Karena pergerakan pelampung yang dekat dengan permukaan laut, gerakan pelampung sangat dipengaruhi oleh tarikan angin dan dorongan gelombang. Pergerakan pelampung tidak terkontrol sehingga memungkinkan jejaknya tidak ditemukan. Untuk metode Lagrange yang dilakukan secara modern dapat dilakukan dengan drifter yang merupakan sebuah pelampung yang sudah terpasang perangkat GNSS, serta dapat pula menghitung temperatur, salinitas, dan densitas air laut yang dilewatinya. Next. Metode Lagrange pada dasarnya adalah sebuah metode untuk mencari nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Untuk mencari maksimum atau minimum suatu fungsi, fx subjek dikenai persamaan gx sama dengan 0. Berikut adalah fungsi Lagrange, di mana fungsi f adalah objektif dan fungsi g adalah kendala. Selanjutnya adalah metode Euler. Metode Euler adalah salah satu dari metode satu langkah yang paling sederhana. Dibanding dengan beberapa metode lainnya, metode ini paling kurang teliti. Metode Euler atau disebut juga metode orde pertama karena persamaannya kita hanya mengambil sampai suborde pertama saja. Persamaan diferensial berbentuk Y sama dengan Y kali T, untuk A kurang lebih kecil sama dengan T, kurang lebih sama kecil sama dengan B, dengan nilai awal Y kali A sama dengan alfa. Menghitung persamaan diferensial melalui taksiran langsung dari slope XI diberi turunan pertama, yaitu Y I kecil tambah 1 sama dengan Y I kecil plus F kali XI, YI kali H. Misalkan YR sama dengan Y sama dengan XR adalah hampiran nilai Y di XR yang dihitung dengan metode Euler. Dalam hal ini, XR sama dengan XO plus RH, atau R sama dengan 0,1,2 sampai seterusnya sama dengan N. Oke, mungkin segitu aja penjelasan tentang materi metode oceanografi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.